Selamat siang Permisa, kembali bersama kami dalam berita siang hari ini. Saya Dias. Dan saya Zain. Siang ini kami akan membawakan informasi mengenai salah satu peristiwa bersejarah yang selalu dikenang oleh bangsa Indonesia, yaitu Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI. Peristiwa ini terjadi pada malam tanggal 30 September 1965, ketika sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan 30 September yang menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Jenazah para perwira tersebut kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tragedi ini menjadi peristiwa besar yang mengguncang stabilitas politik Indonesia pada masa itu. Dan para pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di lokasi bersejarah tempat peristiwa tersebut terjadi, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Sakwita, yang berada di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya. Dan terhadap Sakwita, selamat siang Sakwita, bagaimana kondisi di sana saat ini? Terima kasih untuk Zain dan Dias. Hari ini saya berada di Museum Pancasila Sakti untuk mengenang kembali kejadian G30 SPKI. Dengan saya, Sakwita Rewasa Sabila. Terdapat tempat pembuangan mayat disebut dengan lubang buaya, serta tempat peninggalannya. Kejadian tersebut berawal dari kesalahpahaman antara komunis dengan para jenderal. Dua penyergapan ini terjadi di Jakarta, tepatnya di markas RRI. Kejadian ini berlangsung pada malam hari tanggal 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Peristiwa ini merupakan upaya kudeta oleh sekelompok militer yang melibatkan pasukan Cakrawibawa dan PKI untuk menculik dan membunuh para jenderal. 7 potret pahlawan revolusi di peristiwa G30 SPKI, yaitu yang pertama Lejen Ahmad Yani, yang kedua Maijen Raden Suprarto, yang ketiga Maijen MT Haryono, yang keempat Brigjen Sutoyo, yang kelima Brigjen Donald Ishak Panjaitan, yang keenam Maijen S. Parman, yang ketujuh Letu Pierre Tendean. Peristiwa G30 SPKI penting dalam sejarah Indonesia karena menandai berakhirnya Orde Lama dan dimulainya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober tahun 1965, pasukan PKI menculik 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, menyiksa mereka di Lubang Buaya, lalu membunuh dan memasukkan jenazah ke dalam sumur tua. Ini adalah kejadian tertembaknya Ade Irma Suryani Nasution, anak dari A.H. Nasution. Berikut ini adalah momen penculikan Jenderal A.H. Nasution. Ada 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat, total 7 korban, yang kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Kak, izin wawancara ya. Dengan kakak siapa? Rizky, Alexandro Firman, Randy. Ya, pertanyaannya, menurut kakak ada gak sih manfaat datang ke sini? Manfaatnya banyak karena kita jadi mengetahui tentang sejarah dan kita juga tahu mengetahui pahlawan revolusi itu siapa aja. Pertanyaan kedua, apa perasaannya datang ke Lubang Buaya? Sangat disayangkannya adanya PKI itu, kita jadi pahlawan, kita jadi kehilangan seperti itu ya. Rasanya sedih sih. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Dengan kakak siapa? Gibran. Saya izin bertanya ya. Menurut kakak ada gak sih manfaat datang ke sini? Ada. Apa? Bisa melihat sejarah masa lalu yang pernah terjadi sebelumnya. Oke. Ada gak perasaannya datang ke Lubang Buaya? Ada rasa sedih, ya gitu, gelisah juga. Baik, makasih. Iya.
Baik, sekian informasi dan pembelajaran yang kami dapatkan. Saya Sakwita Kaila Salsabila. Saya kembalikan kepada Zain dan Dias di studio. Terima kasih Syakwita atas laporannya. Pemirsa, Monumen Pancasila Sakti menjadi simbol penghormatan terhadap para pahlawan revolusi yang gugur dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Selain sebagai tempat bersejarah, kawasan ini juga menjadi pengingat bagi generasi muda tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesetiaan terhadap negara. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober, marilah kita memperkokoh semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Dan para pemirsa, demikian berita siang hari ini. Saya Zain. Dan saya Dias. Dan terima kasih para pemirsa, dan saya Dias. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan berita siang hari ini. Sampai jumpa.